Halo, kembali lagi bersama saya Viti Tamarakmone NIM 2006050061. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara membuat fenogram dan berikut ini adalah teman-teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Viti Tamarakmone NIM 20050061. Saya dari kelompok 3. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, saya Natalia Karinangsari dengan NIM 206050066. Baik, perkenalkan nama saya Alifa Apriani dengan NIM 200605049. Sahabat Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Nopur Tehanatan NIM 200605067. Halo, perkenalkan nama saya Resti Irene Yulandi Sui NIM 20060500068 dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Putri Suryani dengan NIM 200605059. Saya dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Winnie Jelita Rigetitaneo NIM 2006000062 dari kelompok 3. Kita masuk pada langkah awal, yaitu dalam menentukan indeks similaritas dan disimilaritas dari masing-masing varian jeruk. Nah, yang pertama, kita buatkan tabel 1, yaitu data karakter dari masing-masing varian jeruk dalam bentuk file seperti yang ditampilkan berikut ini. Di sini, saya bersama teman-teman mengambil OTU dari satu genus, yaitu citrus atau jeruk. Dan untuk karakternya ada 12 karakter. Teman-teman semua bisa melihat tabel yang vertikal atau yang menurun ke bawah. Ada OTU atau varian jeruk seperti jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk purut, jeruk calamari, dan seterusnya. Dan untuk yang horizontal merupakan data dari 12 karakter dari masing-masing varian jeruk. Nah, contohnya di sini pada kolom pertama dan baris pertama ada jeruk nipis dengan karakter sistem akarnya tunggang, tepi daunnya beringgit, bentuk ujung daunnya tumpul, panjang daunnya 2,5 sampai 9 cm, golongan daunnya tunggal, bentuk daunnya elips dengan pangkal membuntu, warna daunnya hijau, bentuk buahnya bulat, diameter buahnya 3,5 sampai 5 cm dengan biji dikotil dan tulang daun menyirip. Jadi, pendataan karakter seperti itu berlanjut terus untuk 10 varian jeruk lainnya dengan 12 karakter yang sudah kami tentukan. Halo teman-teman, kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu tabel pengkodean karakter untuk 10 OTU dalam bentuk Excel. Jadi, teman-teman, di baris pertama atau yang merupakan bagian horizontal diberi kode dengan J1, begitupun dengan 11 karakter lainnya. Untuk arti dari angka 1 dan angka 0 ini ialah yang menunjukkan variasi jeruk tersebut memiliki karakter yang dimaksud atau tidak. Langsung saja, misalnya pada jeruk nipis, jika dia memiliki tepi daun yang tumpul, maka kita beri angka 1, dan sebaliknya pada jeruk lemon diberi angka 0 karena dia tidak memiliki karakter yang dimaksud atau tidak memiliki tepi daun yang tumpul. Jadi, hal ini dilakukan secara terus-menerus untuk setiap OTU dan karakter. Nah, untuk lebih jelasnya, mengapa kita memiliki karakter tepi daun tumpul ini didasarkan pada data tabel awal karakter dari 10 OTU. Sebagian besar memiliki karakter tepi daun tumpul dari karakter tersebut yang kita pilih sebagai acuan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, saya Natalia Karinangsari akan melanjutkan penjelasan dari teman Alifa. Yang berikutnya adalah nilai similaritas dan disimilaritas dari data yang diperoleh sebelumnya untuk mengetahui hubungan kekerabatan berdasarkan besar kecilnya nilai similaritas dan disimilaritasnya. Nah, untuk memperoleh data similaritas dan disimilaritas, kita harus mengetahui rumus similaritas dan disimilaritas, di mana rumus similaritas yaitu IS sama dengan 2 dikali C per dibagi A tambah B dikali 100%. Nah, dengan keterangan rumus IS sama dengan indeks similaritas, kemudian untuk C jumlah ciri yang sama antara A dan B, dan untuk A itu merupakan jumlah ciri dari spesies A, dan untuk B jumlah ciri dari spesies B. Sementara untuk rumus disimilaritasnya itu disimilaritas sama dengan indeks similaritas dikurang 100.
Nah, setelah memperoleh rumus, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah membandingkan setiap dua spesies untuk mencari nilai similaritas dan disimilaritasnya. Nah, di sini kita mulai dari spesies 1 dan spesies 2. Nah, untuk jumlah ciri yang sama antara spesies 1 dan spesies 2 itu terdapat 5 ciri. Sedangkan untuk jumlah dari spesies 1 itu sendiri yaitu 10 dan untuk jumlah spesies 2 yaitu 5. Sehingga data yang diperoleh kita masukkan untuk ke dalam rumus similaritas. Nah, rumus similaritas tadi yang adalah IS sama dengan 2 kali C atau jumlah ciri yang sama dibagi jumlah ciri spesies 1 ditambah spesies 2 dikali 100%. Nah, ketika dimasukkan ke dalam rumus, maka akan perolehan hasil yaitu 2 dikali 5 dibagi 10 tambah 5 kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 0,66 dikali 100% itu hasilnya 66. Sehingga nilai similaritas dari spesies 1 dan spesies 2 ini adalah 66. Kemudian nilai similaritas ini dimasukkan ke dalam rumus disimilaritasnya untuk spesies 1 dan spesies 2. Nah, rumus disimilaritasnya yaitu IS sama dengan disimilaritas sama dengan IS 100 dikurang IS, sehingga IS kita ganti dengan 66 yaitu nilai similaritas dari spesies 1 dan spesies 2, sehingga 100 dikurang 66 sama dengan 34. Nah, nilai disimilaritasnya yaitu 34 dari spesies 1 dan spesies 2. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk membandingkan spesies selanjutnya sampai spesies yang terakhir dengan menggunakan rumus yang sama. Sehingga teman-teman bisa lihat tampilan di slide ini merupakan nilai disimilaritas dan disimilaritas dari seluruh spesies. Nah, nilai ini diperoleh, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita peroleh nilai disimilaritas dan disimilaritasnya dengan menggunakan rumusnya. Sehingga hasil akhirnya adalah teman-teman bisa lihat tabel hasil nilai disimilaritas dan disimilaritas pada slide. Selanjutnya, lalu untuk nilai similaritas dan disimilaritas ini kita bisa gunakan sebagai acuan untuk membuat fenogram. Nah, di sini kelompok kami memilih menggunakan nilai similaritasnya sebagai acuan untuk membuat fenogram. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat fenogram pada slide di mana cabang yang terbentuk merupakan hasil dari penggunaan data similaritas dari spesies. Berdasarkan hasil perbandingan nilai similaritas di antara spesies, mulai dari similaritas terkecil sampai nilai similaritas terbesar, yaitu nilai similaritas terkecil yaitu 0,8 dimiliki oleh spesies 1 dan spesies 4, lalu spesies 4 dan spesies 7. Dan untuk nilai similaritas terbesarnya yaitu 1 dimiliki oleh spesies 9 dan spesies 10. Lalu cabang pertama yang terbentuk yaitu spesies 9 dan spesies 10 dengan nilai similaritas terbesar yaitu 1. Lalu buat cabang yang berikutnya yaitu spesies 6 dengan nilai similaritasnya juga sama dengan 1. Dan cabang yang terbentuk selanjutnya yaitu spesies 9 dengan nilai similaritasnya 1. Kemudian spesies 9 ini dihubungkan dengan cabang yang terbentuk selanjutnya yaitu spesies 2 dan spesies 5 dengan nilai similaritasnya adalah 0,90. Lalu cabang berikutnya yang terbentuk adalah spesies 4 dan spesies 7 dengan nilai similaritas 0,8. Lalu cabang spesies 4 dan spesies 7 ini dihubungkan dengan cabang yang akan terbentuk selanjutnya yaitu spesies 3, spesies 1 dan spesies 3 dengan nilai similaritas sama yaitu 0,8. Lalu untuk yang berikutnya, setelah semua cabang terbentuk, tarik garis penghubung untuk menghubungkan semua cabang yang terbentuk agar membentuk fenogram yang utuh, sehingga dapat dilihat tampilan fenogram seperti pada gambar. Nah, dari fenogram yang terbentuk, kita bisa menganalisis hubungan kekerabatan dekat melalui cabang yang terbentuk seperti contoh yang diambil yaitu spesies 10 dan spesies 8, itu paling tinggi nilai similaritasnya, sehingga kedua spesies ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan nilai similaritas tertingginya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat fenogram menggunakan aplikasi IIS ya teman-teman. Dan sebelum itu kita harus menginstal aplikasi
NTS di laptop kita ya teman-teman. Di sini saya menganggap kita semua sudah menginstal aplikasi NTS ini pada laptop kita masing-masing, dan di sini selanjutnya itu teman-teman kita sebelum itu kita sudah membuat data binernya juga ya teman-teman. Dan setelah itu ini tahap selanjutnya itu teman-teman kita klik 2 kali pada aplikasi NTS ini, teman-teman bisa melihatnya. Itu kita klik 2 kali. Setelah itu teman-teman nanti akan muncul ini pilihan ya teman-teman. Oke, ini sudah muncul teman-teman. Kita klik X, sudah muncul teman-teman bisa lihat di sini ada titik-titik dan ada di bawah ada NTS US ya teman-teman. Teman-teman klik di bawah. Oke, klik yang pilihan kedua ya teman-teman. Akan muncul seperti ini teman-teman. Dan di sini teman-teman klik pada NT Edit X ya teman-teman, dan akan muncul seperti ini teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Baik, di sini teman-teman terlebih dahulu harus klik file ya teman-teman. Teman-teman klik file di atas ini teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman klik import file. Oke, import file, terus isi only itu teman-teman ya. Setelah itu akan muncul seperti ini, tampilannya seperti ini, dan teman-teman memasukkan data biner yang sudah teman-teman siapkan tadi itu ya teman-teman. Setelah itu klik data biner teman-teman. Setelah itu selanjutnya save ya teman-teman, open maksudnya teman-teman. Setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat ini sudah muncul sangatlah rapi teman-teman. Dan setelah ini teman-teman harus save. Teman klik file terus save file. Setelah itu teman-teman harus menyimpan filenya ya teman-teman. Teman-teman klik atau ketik data NTS ya teman-teman untuk menyimpan filenya. Teman-teman klik data file, data NTS maksudnya teman-teman, terus save ya teman-teman. Selanjutnya itu teman-teman sudah menyimpannya dan teman-teman close atau keluar ya teman-teman, close, dan akan muncul seperti ini teman-teman. Teman-teman tadi sudah mengklik yang di atas, sekarang teman-teman klik yang di bawah lagi ya teman-teman, yaitu NTSJX ya teman-teman. Teman-teman tadi klik di atas dan sekarang teman-teman klik yang pilihan di bawah lagi, yaitu NTSJX ya teman-teman. Teman-teman klik 2 kali dan setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman klik pada ada pilihan di atas ini, teman-teman klik pada general. Oke, general teman-teman. Setelah itu teman-teman klik pada pilihan stand, dan ini ada input file. Teman-teman klik pada input file, klik 2 kali di kolom yang warna biru ya teman-teman. Klik warna yang warna biru, terus teman-teman masukkan data yang tadi teman-teman sudah simpan, yang data yang sebelumnya tadi itu teman-teman kan klik simpan data NTS. Oke, terus open. Setelah itu teman-teman lihat pada standby room itu teman-teman klik menghilangkan X itu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman klik pada output file yang ada pilihan di bawah tuh teman-teman. Teman-teman klik situ, terus teman-teman tulis ketik data stand. Teman-teman klik data stand, ketik data stand, terus teman-teman save ya. Selanjutnya itu teman-teman save. Oke. Dan apabila teman-teman ingin melihat hasil dari ini yang tadi kita lakukan, itu teman-teman bisa lihat pada komput, dan ini tampilannya ya teman-teman. Oke, ini tampilannya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini tampilannya tadi yang pilihan general teman-teman. Dan selanjutnya itu teman-teman klik pada similarities ini teman-teman. Similarity ini teman-teman. Selanjutnya itu teman-teman klik pada pilihan simqual.
akan muncul seperti ini ya teman-teman. Teman-teman lihat dan teman-teman klik pada warna biru dan teman-teman menyimpan file data stain ya teman-teman. Dan teman-teman klik pada by room tuh, teman-teman klik untuk warna biru, teman-teman klik X ya. Setelah itu teman-teman selanjutnya pada output file, teman-teman tulis di situ klik data stain. Teman-teman tulis filenya data stain ya, simqual maksudnya, data simqual. Setelah itu teman-teman save. Setelah teman-teman save dan nanti akan muncul apabila teman-teman ingin melihat hasil dari ini yang tadi kita lakukan itu, yang pada ini bagian similarity itu teman-teman tinggal klik ini compute dan teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya itu teman-teman kita klik pada clustering. Itu teman-teman lihat pilihannya di atas, teman-teman klik pada data ini pilihan clustering. Setelah itu teman-teman klik pada pilihan di atas pada ini pilihan send ya teman-teman. Lihat ini data send, teman-teman klik di situ, klik 2 kali, nanti akan muncul seperti pilihan yang sebelumnya ya teman-teman, tapi kita menyimpan file yang berbeda lagi teman-teman. Dan selanjutnya itu teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman klik input file, terus teman-teman masukkan data simqual. Teman-teman klik data simqual. Setelah itu ini teman-teman klik pada output D3 file itu teman-teman pada warna biru, teman-teman simpan data simqual dan selanjutnya itu teman-teman klik pada ada pilihan oke, teman-teman klik data simqual. Oke, yang teman-teman lihat pada in course of this itu teman-teman klik ada pilihan, 2 pilihan itu word sama find. Teman-teman klik pada find ya. Setelah itu apabila sudah selesai teman-teman ingin melihat hasil yang sudah teman-teman buat, itu teman-teman klik pada centang hijau itu ada compute, teman-teman klik di situ. Oke, teman-teman klik. Setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, akan muncul seperti ini dan setelah itu teman-teman bisa melihat dan teman-teman close untuk keluar. Dan apabila teman-teman ingin melihat hasil fenogram yang menggunakan ini maksudnya fenogram yang menggunakan aplikasi ini, teman-teman klik pada ada yang warna merah itu teman-teman ingin melihatnya, teman-teman klik dan akan muncul seperti ini teman-teman bisa melihatnya ya teman-teman. Oke, saya akan memperbesar dan ini teman-teman bisa melihat ini adalah hasil dari ini menggunakan aplikasi NTS ya teman-teman. Dan manualnya kami juga sudah menggunakannya teman-teman. Dan kalau apabila teman-teman ingin memperbesar garis-garisnya itu teman-teman bisa lihat pada teman-teman bisa pilih optis yaitu terus luminous, dan setelah itu teman-teman bisa, kalau angkanya semakin besar otomatis ini garisnya juga semakin tebal ya teman-teman. Dan setelah itu teman-teman klik OK, dan akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, kita semua sudah mendapatkan hasil dari fenogram menggunakan aplikasi NTS ya teman-teman. Dan jangan lupa kita menyimpannya ya teman-teman, itu save, kita file nih, kita save, kita klik file dan setelah itu kita klik save file dan kita menulis fenogram. Kita menulis fenogram ya teman-teman untuk menyimpan hasilnya. Ini sekian penjelasan saya tentang cara menggunakan aplikasi NTS untuk fenogram, untuk membuat fenogram menggunakan aplikasi NTS ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.